Salam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kedua narasumber kita. Singkat padat ya, dengan sesingkat-singkatnya. Jelas nggak tadi? Bapak sudah dengar, tapi udah jelas ya. Tapi kira-kira kalian paham nggak apa yang disampaikan? Temanya apa? Temanya apa? 5 nasihat kubur. Pernah nggak kalian dinasehatin sama kubur? Ayo, pernah nggak kalian dinasehatin sama kubur? Halo, hai. Ini ruhnya pada gentayangan kan? Ternyata selama ini kita ini diingatkan dan dinasehatkan oleh kubur setiap hari sebanyak 5 kali. Poin penting tadi 5 nasihat kubur itu bukan hanya sekali satu hari saja, tapi tiap hari. Tiap hari seluruh manusia itu diingatkan oleh kubur. Cuma kitanya budak alias tuli, nggak bisa dengar. Namun sudah dijelaskan oleh Rasulullah tadi ya, ada di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Baik, Bapak simpulkan, minimal kalian paham dan bisa diambil hikmahnya. Semoga yang bisa menjawab pertanyaan tentang 5 nasihat kubur ini, kalian bisa menjelaskannya secara singkat ya. Oke, yang pertama kata kubur adalah ana baitul wahidah waj'al mukhlisan li qira'atil Qur'an. Wahai penduduk SMP Negeri 113 Jakarta, aku adalah tempat kesunyian. Jadikanlah tempat ini untukmu kelak dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kubur adalah tempat kesunyian. Kita di sini paling rame. Nanti kamu masuk kubur sendirian. Misalkan kamu masuk kubur, kira-kira Ahmad Lucy di bawah nggak? Tenang aja kata Ahmad Lucy, lu jangan ngomong gue ya kalau mati ya, lu mati sendiri aja. Gak ada yang tahu bahwa temennya lagi di dunia, teman mainnya biasa akrab, biasa ngobrol, biasa bercanda. Meninggal dunia, emang temennya mau diajak kalah kubur? Gak bakal mau. Kita sendiri. Tapi bagaimana caranya biar nanti tempat kita di kubur menjadi nyaman? Walaupun sendiri ada teman. Dengan apa? Dengan perbanyak membaca Al-Quran. Alhamdulillah, kegiatan pembiasaan di SMP Negeri 113 Jakarta tiap hari Selasa kita bertadarus Al-Quran. Manfaatnya apa? Baru ya. Apa? Kita baca Al-Quran, manfaatnya salah satunya apa coba? Ini harus dilihat. Ya, metode membaca Al-Quran juga bukan hanya menenangkan, menenteramkan hati, tapi juga menjadi teman. Al-Quran yang kita baca selama ini itu nanti akan menjadi penolong bagi yang membacanya. Maka ketika ada kegiatan tadarus Al-Quran, ya ikuti. Ini ada yang baca Quran, ada yang ngobrol di belakang sama temennya. Kira-kira, mohon maaf, Bapak ulangi. Kira-kira temannya yang ngobrol tuh, yang lainnya baca Quran, kalau salah satunya ada yang meninggal dunia, kira-kira teman yang biasa diajak ngobrol ikut mau gak diajak alam kubur? Temenin gue yuk, kita ngobrol lagi yuk. Kayak dulu di Sibel. Enggak, lu mati-mati sendiri, jangan ngajak-ngajak. Paling begitu jawabannya. Ya, contoh
Ya, contoh. Ya sih, mohon maaf ini ibu dan bapak menyinggung, tapi kita semuanya bakalan calon mati semua ya. Kan ada yang baca Quran, bapak perhatikan sama ibu guru di belakang, mana yang fokus membaca mengikuti tadarus Al-Quran, mana yang ngobrol dengan temannya. Cuma pengen tahu aja, oh ternyata ini. Nah yang ngobrol ini dua orang ini, misalkan ada bacaan Al-Quran yang disampaikan, kalian asik dengan ngobrolnya, kira-kira Al-Quran itu menolong kalian nggak nanti di alam barzakh, di alam kubur? Bahkan kata Al-Quran begini, ketika masuk alam kubur, kata Al-Quran bukannya menolong tapi mencaci maki. Kalau bahasa kasarnya begini, mohon maaf, mampus lu selama di dunia gak perhatian sama gua Al-Quran maksudnya. Gua lagi dibaca sama yang lainnya, lu asik ngobrol sama temen lu, sekarang lu mampus lu, dicecek habis, dihimpit sama kubur sampai tulang rusuknya hancur. Emang enak? Al-Quran gak akan nolong. Tapi ketika kita mau peduli baca Al-Quran, maka ini adalah janji Rasul, ini hadis. Iqra'ul Quran wa innahu ja'a yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh Al-Quran, sungguh Al-Quran akan menjadi penolong bagi mereka yang membacanya. Siap belajar Quran? Siap baca Al-Quran? Bapak ingatkan khusus untuk kelas 9. Mohon maaf, Bapak berapa kali di awal ajaran baru ya, berapa bulan yang lalu di semester ganjil Bapak sudah menyampaikan berkali-kali. Terserah mau dikatakan Bapak itu cerewet, terserah. Woi yang kelas 9, dengarkan. Nanti praktik agama Islam kalian wajib harus bisa membaca Al-Quran dengan metode ilmu tajwidnya. Bapak sudah luangkan waktu ya di luar jam belajar sekolah di kelas, setelah pulang sekolah. Padahal itu istirahat untuk Bapak bisa beristirahat, Bapak mengerjakan tugas yang lainnya. Tapi Bapak menginginkan kalian yang mungkin mohon maaf belum sempat ya mengaji di wilayahnya di rumahnya masing-masing karena berhenti ngajinya atau udah gede malu dicampur sama anak-anak, gengsi. Inilah itulah alasannya Bapak buka 1 jam untuk belajar Al-Quran. Mulai dari awal Bapak ingatkan sudah sekian bulan ya, bahkan semester ganjil hampir berakhir. Nanti ketika momennya, waktunya tiba praktek agama khusus bagi kelas 9, jangan salahkan siapa-siapa. Ketika disuruh baca Quran, dipuji, ada pengujinya, maka nggak bisa, nggak mau belajar, ditanya tajwidnya ini bacaan apa, nggak tahu. Tunggu saatnya kalian nilai praktek agamanya ini menentukan juga prestasi kelulusan kalian ya. Kalau memang nggak mau belajar tambahan di sekolah untuk belajar Al-Quran, silakan. Bapak sudah mengingatkan, bahkan Bapak sudah menyampaikan sebagian kepada orang tua wali murid, tolong Pak, tolong Bu, anaknya, putranya, putrinya, tolong diingatkan ngaji, yang di dekat rumahnya pasti ada pengajian. Kenapa? Bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat, dibawa ke alam barzakh, ke alam kubur. Al-Quran yang kita baca akan menjadi penolong. Ini yang pertama. Yang kedua, nasihat kubur. Wahai warga Sibel, ana baitul sulma wa nawwirni bi sholatil lail. Aku adalah tempat kegelapan, maka terangilah tempat ini untukmu kelak dengan perbanyak sholat malam. Nggak itu
Pernah nggak sholat malam di luar sholat wajib? Maksudnya sholat tahajud atau sholat sunnah yang lainnya. Kalau sholat wajib gak usah diomongin, udah kewajiban. Ini sholat tambahan, ibadah tambahan, yaitu sholat sunnah malam. Pernahkah di antara kalian melaksanakan sholat malam? Wah Pak, saya setiap malam bangun terus Pak. Alhamdulillah, bangun dari tidur jam 1 dini hari. Menjelang subuh bahkan saya bangun Pak. Iya, ke kamar mandi, balik lagi ke tempat tidur. Ya. Chattingan kuat sampai mana? Sampai jam 12. Chattingan sampai jam 12 kuat. Nonton bola berjam-jam kuat. Giliran cuma 2 rakaat aja sholat itu udah beratnya minta ampun, malesnya minta ampun. Betul apa betul? Ya mudah-mudahan dari sini kita diingatkan oleh kubur. Oh ternyata sholat malam yang kita kerjakan walaupun rakaatain walaupun hanya 2 rakaat mampu menerangi alam kubur. Ketika kita masuk ke alam barzakh, maka kubur yang kita tempati terang benderang. Andaikan tidak ada cahaya, jangankan di alam kubur, di alam dunia kita masih hidup nih, mati lampu. Gak usah sedunia lah, mati lampu. Satu rumah aja, pasti penghuni rumahnya gak betah dan pasti gelisah. Pernah kalian merasakan ketika mati lampu, lagi enak-enak di kamar, ya, gelap, gulita, gak bisa ngeliat karena gak ada cahaya. Mungkin bisa jadi dengan mati lampu kalian kesandung, didatang ke pondok minggu. Ada aja nggak betah kalau bisa, apalagi di alam kubur yang nggak ada lampu sama sekali. Penerangannya apa? Harusnya lu mati ke alam kubur, bawa lampunya apa? Bawa lampunya apa? Cahayanya apa? Sholat malam gitu. Iya. Yang ketiga, kata kubur, aku adalah tempat debu tanah yang kasar. Fahmil al-firas wa huwa al-amalu saleh, maka carilah dipan ranjang karpet yang empuk, sejak tidur nyaman. Dengan apa kita mencari karpet yang empuk? Yaitu dengan perbanyak wahwa al-amal soleh, berbanyak amal soleh. David, kamu udah gede nah, ingat mati ya, karena kematian itu tiba-tiba datangnya, nggak pandang tua, nggak pandang muda. Coba kita renungkan, kita melihat kejadian kematian ketika ajal tiba, gak bisa ditunda. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kematian datangnya secara tiba-tiba, dan setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita dihadapkan dengan ujian, bahkan nyawa. Kita melihat berita yang viral, ada wanita yang disembelih, dipotong lehernya, putus. Ada lagi pemuda-pemudi, remaja-remaji ngetrek, naik motor, tabrakan, hancur, mati di tempat. Gak ada yang tahu. Kalau ingat mati, Pak, saya takut. Nggak usah ditakutin, mati udah pasti tiba. Yang kita takutin, yang kita khawatirkan, apakah kita siap